Perkenalkan, saya Suparjo. Untung. Sukses. Pada rapat terakhir persiapan pelaksanaan operasi G30S PKI tanggal 29 September 1965 di rumah Syam di Jalan Salemba Tengah, Jakarta, yang dihadiri Brigjen Suparjo. Syam memperkenalkan Suparjo sebagai jenderal yang akan mendapat tugas untuk memimpin sebuah delegasi dari keempat matra angkatan bersenjata ke istana untuk menemui Presiden Soekarno. Rencananya, Suparjo selain bakal memberitahukan tentang adanya aksi pengamanan anggota Dewan Jenderal yang berencana untuk kudeta, juga bertugas mengajak Presiden Soekarno dengan dalih alasan keamanan untuk pergi ke Pangkalan Udara Halim di bawah kawalan Suparjo. Jika Presiden menolak, Suparjo akan membawanya secara paksa. Sebagai mata acara pertama, rapat mengulas semua persiapan sampai sejauh mana kesiapan pasukan Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya, serta pasukan cadangan seperti pasukan pengawal pangkalan dan sukarelawan pemuda rakyat. Syam memberitahukan dan rapat telah menyetujui tentang 8 nama para jenderal yang akan menjadi target dari gugus tugas pasukan Pasopati, pasukan yang bertugas mengambil para jenderal. Adapun ke-8 nama para jenderal yang telah diberikan oleh Ketua CCPKI DNI DIT pada 20 September lalu, yaitu Jenderal Ahana Sution, Letjen Ahmad Yani, Maijen Suwondo, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Brigjen Ahmad Sukendro. Selain itu, dalam memimpin rapat komando pembersihan di rumahnya pada malam itu, Syam lebih jauh membeberkan apa yang rupanya menjadi intisari dari instruksi Ketua CCPKI DNI DIT menyangkut rencana operasi penangkapan para jenderal, di mana setiap usaha harus dilakukan untuk mendapatkan para jenderal itu hidup-hidup. Lalu, semua harus dibawa ke kawasan Lubang Buaya di Pondok Gede untuk mengorek pengakuan mereka tentang kebenaran Dewan Jenderal yang telah berencana untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan merongrong jalannya revolusi. Setelah itu, dan berdasarkan pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari para jenderal, maka sebuah pengadilan rakyat akan dipersiapkan untuk mengadili mereka dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negeri sendiri. Setelah memutuskan bersalah dan menjatuhkan hukuman mati, para pemuda rakyat akan diberikan kewenangan untuk mengeksekusi mereka. Dengan demikian, mereka telah melaksanakan pengadilan revolusioner terhadap musuh-musuh rakyat. Selanjutnya, rapat kemudian mempertimbangkan aspek-aspek politis dari operasi militer itu, yang sekali lagi dijelaskan oleh Syam bahwa segera setelah operasi-operasi militer G30S para jenderal selesai, sebuah Dewan Revolusi akan segera dibentuk, dan untuk itu Ketua CCPKI DNI DIT tengah menyiapkan sebuah daftar berisi nama-nama anggota Dewan Revolusi tersebut. Kemudian,
Dewan Revolusi akan membubarkan Kabinet Dwi Kora dan bertindak sebagai dewan tertinggi untuk mendesak Presiden agar menunjuk sebuah pemerintahan koalisi baru yang didasarkan pada Nasakom, yaitu Kabinet Gotong Royong. Namun, jika ternyata Presiden Soekarno menolak menunjuk kabinet baru ini, Presiden Soekarno akan dilengsarkan juga dari kekuasaannya. Butir terakhir dalam agenda rapat di Rumah Sam pada 29 September 1965 itu adalah diskusi penetapan hari H dan jam D. Atas saran Syam, jadwal itu ditunda dari 30 September dini hari menjadi malam hari, sebab pasukan Pasopati yang akan mengamankan para jenderal membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan diri. Sebelum rapat bubar, disepakati bahwa keesokan hari 30 September semua anggota kelompok harus sudah siap berkumpul di Lubang Buaya pada pukul 10 pagi untuk briefing dan koordinasi aksi mereka. Namun, sekali lagi, kenyataan situasi di lapangan berbeda dengan yang direncanakan. Pada keesokan hari, tanggal 30 September, dari informasi Intel G30S menyatakan bahwa salah satu target sasaran, yakni Brigjen Ahmad Sukendro, tidak berada di tanah air, melainkan telah berada di negeri Cina untuk menghadiri hari nasionalnya. Sementara itu, target sasaran lainnya, yakni Jenderal A.H. Nasution, hingga pukul 10 malam hari, terlihat masih sibuk sebagai pemateri dalam sebuah kegiatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hal ini memaksa mereka untuk mengundurkan jam pelaksanaan operasi dari tengah malam hingga menjadi pukul 4 pagi, yang sebenarnya sudah bukan lagi tanggal 30 September, melainkan sudah menjadi tanggal 1 Oktober. Selain itu, juga didapat sebuah info menyatakan bahwa operasi penangkapan hidup-hidup tidak memungkinkan. Ini mengingat kemungkinan akan adanya perlawanan baik dari pengawal para jenderal atau dari yang bersangkutan sendiri. Oleh karenanya, mempertimbangkan situasi dan waktu yang mendesak, akhirnya Sam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Khusus PKI yang sekaligus pemimpin pelaksana operasi G30S sebagaimana pengakuannya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, memutuskan untuk mengubah instruksi Aidit dari tangkap hidup-hidup menjadi tangkap hidup atau mati.